Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan membahas tentang pinjaman online yang ada di Shopee ya teman-teman. Ini buat kalian yang seorang penjual ataupun seorang yang mempunyai usaha toko di Shopee, harus hati-hati karena ini sangat penting ya teman-teman yang saya sampaikan kepada kalian sebagai penjual di Shopee. Karena sebagai kalian penjual itu hati-hati terhadap hutang yang ada di Shopee. Jadi bila kalian itu mau hutang di Shopee, maka pikir-pikir terlebih dahulu jika kalian mau galbay di Shopee. Nah, ini saya ceritakan pengalaman saya yang galbay di S-Pinjam khusus penjual ya teman-teman, sebagai seorang penjual. Dan apa dampaknya ketika kalian itu gagal bayar di S-Pinjam dan SPayLater ini sama saja ya teman-teman. Jadi buat kalian sebagai seorang penjual, maka simak video berikut ini. Nah teman-teman, saya itu seorang penjual di Shopee berbagai macam peralatan elektronik ya teman-teman. Saya itu meminjam di S-Pinjam di Shopee senilai 10 juta. Dan itu di S-Pinjam khusus penjual ya. Jadi ini pinjaman khusus penjual ya. Saya itu kena tipu ya teman-teman. Jadi meminjam uang senilai 10 juta ini, saya itu tidak bisa mengembalikan. Dan akhirnya pun toko saya itu dibekukan ya. Mulai saldo tidak bisa ditarik, tidak bisa menjual produk apapun di Shopee. Dan sebagai akhirnya akun saya pun diblokir ataupun diblokir sebagai seorang penjual dan tidak bisa melakukan transaksi penjualan ya teman-teman. Nah, sebagai seorang penjual mesti memerlukan sebuah modal, dan di S-Pinjam bila kalian itu sudah 1 tahun lebih, khususnya S-Pinjam khusus penjual, itu dapat pinjaman dari Shopee ya teman-teman. Dan caranya itu tinggal kalian daftarkan KTP kalian dan masuk ke dalam pinjaman tersebut. Nominalnya itu bermacam-macam ya teman-teman, tergantung kalian itu beruntung dan Shopee memberikan hutangan sebanyak berapa. Nah, berhubung saya itu beruntung mendapatkan limit sekitar 10 jutaan. Nah, saya bisa dapat meminjam uang tersebut senilai 10 juta ya teman-teman. Saya itu kan terkena tipu di aplikasi Telegram ya teman-teman. Jadi saya itu meminjam pinjaman di S-Pinjam khusus penjual ini, saya transferkan ke penipu tersebut. Jadi tidak buat saya pakai modal, tetapi karena saya itu ketipu. Dan apa akibatnya ketika kalian gagal bayar di S-Pinjam tersebut? Nah, ini saya akan menunjukkan toko saya kepada kalian semua ataupun teman-teman bahwa akun atau toko saya itu sudah dibekukan, ataupun misal ada saldo berapa juta di Shopee kalian, Shopee penjual, maka tidak bisa ditarik dan otomatis akan mentransferkan ke Shopee ya. Nah, ini adalah bentuk akun saya dan simak video berikut ini. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke akun saya ya teman-teman. Ini adalah akun lama saya yang saya galbay di S-Pinjam khusus penjual ya. Kita langsung buka saja. Nah, kita buka toko saya ya teman-teman. Nah, seperti inilah bentuk toko saya ya yang saya galbay. Di atas ini ada tulisan kamu masih memiliki tagihan S-Pinjam untuk penjual yang belum dibayar. Bayar di sini sekarang. Nah, kita buka saja. Seperti apa? Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini total limit saya itu ada 10 juta ya teman-teman. Dan ini adalah tagihan beserta bunga dan dendanya senilai 11 juta ya. Tulisannya kamu dikenakan denda keterlambatan karena telah melewati jatuh tempo, mohon periksa rinciannya dan segera lunasi. Nah, ini saya mengambilnya 3 bulan ya teman-teman, karena dijanjikan oleh si penipu dan akan segera ditransfer balik, dan nyatanya malah ketipu ya. Nah, kita bisa lihat keuangan. Ini adalah, bila teman-teman itu penjual pasti paham dengan keuangan ini ya. Nah, seperti inilah
tulisan ketika kalian itu gagal bayar di es pinjam khusus penjual ya. Saldo penjualmu dibekukan karena kamu memiliki tagihan es pinjam untuk penjual yang telah jatuh tempo. Mohon lakukan pembayaran atas tagihan yang telah jatuh tempo agar kamu dapat mengaktifkan saldo penjualmu kembali. Intinya ini disuruh untuk melunasi hutang teman-teman ya. Misal kalian itu gagal bayar. Nah, dulu itu saldo saya di sini 1 juta. Ketika ada tulisan gini tidak bisa ditarik dan otomatis akan dimasukkan ke Shopee ya teman-teman, ataupun pelunasan secara otomatis. Nah, di sini es pinjam khusus penjual. Bila kalian itu sudah hampir 1 tahun, maka kalian itu akan dihubungi Shopee dan dikasih pinjaman penjual seperti ini. Nah, begitulah bentuk ketika kalian gagal bayar ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti itulah akun pribadi saya ketika ditutup oleh Shopee ataupun dibekukan, tidak bisa melakukan transaksi penjualan, saldo dibekukan, tidak bisa ditarik. Ketika kalian saldo tidak bisa ditarik, modal kalian itu dari mana ya teman-teman? Karena saldo penjualan itu sangat penting untuk memutar sebuah usaha. Nah, akhirnya pun saya itu mendaftar lagi Shopee pakai KTP-nya orang tua saya. Jadi saya bisa menjual seperti biasanya. Bila kalian nominalnya kecil ataupun hutangnya kecil, mohon dilunasin saja, jangan seperti saya ya teman-teman. Karena nominal saya itu terlalu besar, maka saya lebih baik milih GoPay saja dan merelakan akun Shopee saya itu ditutup ya. Oke, video sekian kali ini, sekian dan terima kasih.